Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas atau menganalisa data hasil praktikum penentuan kadar NaCl dalam cairan infus menggunakan titrasi argentometri metode MOR. Data pengamatan hasil praktikum yang diperoleh adalah pertama pengamatan warna larutan. Yang pertama, untuk larutan AgNO3 ini tidak berwarna. Kemudian larutan cairan infus juga tidak berwarna. Yang ketiga adalah larutan NaCl, ini juga tidak berwarna. Kemudian sampel plus K2CrO4, sampel di sini bisa berupa larutan NaCl maupun larutan sampel atau larutan infus. Kemudian ditambah dengan K2CrO4 2%, ini pengamatan warnanya adalah kuning. Selanjutnya, sampel yang sudah ditambah dengan K2CrO4 2% dititrasi dengan AgNO3, pada titik akhir titrasi pengamatan warnanya adalah terbentuk endapan berwarna merah bata. Kemudian standarisasi larutan AgNO3 dengan larutan NaCl 0,01 normal. Perubahan warna yang terjadi, larutan NaCl yang tidak berwarna ditambah dengan indikator K2CrO4 2% menghasilkan warna kuning. Kemudian setelah itu dititrasi dengan larutan AgNO3, pada saat titik akhir titrasi diperoleh endapan berwarna merah bata. Reaksi yang terjadi, pertama-tama pada saat larutan NaCl dititrasi dengan AgNO3, Ag+ akan bereaksi dengan ion Cl- yang ada di dalam larutan, membentuk AgCl yang berupa endapan putih. Kemudian setelah seluruh Cl- habis bereaksi dengan Ag+, maka kelebihan Ag+ akan bereaksi dengan ion kromat dari K2CrO4 menghasilkan Ag2CrO4 yang berupa endapan merah bata. Standarisasi larutan AgNO3 dengan larutan NaCl di sini tujuannya adalah untuk mengetahui berapa konsentrasi AgNO3 yang sebenarnya yang digunakan untuk titrasi. Dari data percobaan diperoleh hasil seperti ini. Volume NaCl 0,01 normal yang digunakan rata-ratanya adalah 25 mili. Kemudian volume rata-rata dari AgNO3 yang digunakan untuk titrasi adalah 26,7 mili. Perhitungannya kita gunakan rumus pada saat titik ekivalen, yaitu V kali N dari NaCl sama dengan V kali N dari AgNO3. Kita masukkan angkanya, 25 kali 0,01 sama dengan 26,7 kali N dari AgNO3. 25 ini merupakan volume rata-rata dari NaCl 0,01 normal. Kemudian 0,01 ini merupakan normalitas dari NaCl. Kemudian 26,7 ini adalah volume rata-rata dari AgNO3 yang digunakan untuk titrasi. Dari sini nanti akan diperoleh berapa normalitas AgNO3. Setelah dihitung, diperoleh harga normalitas AgNO3 adalah 0,0094 normal. Berikutnya adalah pengukuran massa jenis sampel. Dari percobaan diperoleh data massa piknometer kosong adalah 9,8280 gram. Kemudian massa piknometer plus sampel adalah 19,9178 gram. Volume piknometer adalah 10 mili. Jadi ini yang tertera di dalam alat.
Artinya volume zat yang dimasukkan dalam piknometer itu adalah 10 mili. Kemudian kita cari massa sampel, yaitu massa piknometer plus sampel dikurangi dengan massa piknometer kosong. Kita masukkan angkanya 19,9178 gram dikurangi 9,8280 gram. Hasilnya diperoleh massa sampel adalah 10,089 gram. Setelah itu baru kita mencari massa jenis sampel dengan menggunakan rumus Rho sama dengan M per V. Kita masukkan angkanya di mana M itu adalah massa sampel yaitu 10,0898 gram, kemudian V adalah volume sampel yaitu 10 ml. Dari sini diperoleh harga massa jenis sampel adalah 1,00898 gram per mililiter. Berikutnya adalah penentuan kadar NaCl dalam infus. Pada saat preparasi sampel, 5 mili sampel itu diencerkan sampai volumenya 100 mili. Baru kemudian diambil 25 mili digunakan untuk titrasi. Dari sini kita bisa menghitung berapa harga FP-nya. Harga FP di sini adalah 100 per 25. 100 ini merupakan volume total hasil pengenceran. Kemudian 25 ini merupakan berapa volume yang diambil untuk titrasi. Hasilnya FP-nya adalah 4. Dari 100 dibagi 25 sama dengan 4. Kemudian dari perhitungan sebelumnya, saat standarisasi larutan AgNO3 diperoleh harga normalitas AgNO3 adalah 0,0094 normal. Kemudian pada saat penentuan massa jenis sampel diperoleh harga massa jenis sampel adalah 1,00898 gram per mililiter. Selanjutnya kita lihat tabel data pengamatan pada saat titrasi larutan infus dengan larutan AgNO3. Volume larutan infus yang digunakan untuk titrasi rata-ratanya adalah 25 mili, sedangkan volume AgNO3 yang digunakan untuk titrasi rata-ratanya adalah 20,65 mili. Perhitungan untuk mencari kadar NaCl, kita menggunakan rumus persen NaCl sama dengan V kali N dari AgNO3 kali BE NaCl kali FP kali 100% dibagi volume sampel kali massa jenis kali 1000. Kita masukkan angka-angkanya. Persen NaCl sama dengan 20,65. Ini merupakan volume rata-rata dari AgNO3 yang digunakan untuk titrasi. Kemudian 0,0094 ini merupakan normalitas dari AgNO3 yang diperoleh dari hasil standarisasi larutan AgNO3 dengan larutan NaCl. Kemudian 58,5 ini merupakan berat ekivalen dari NaCl. Kemudian 4 di sini adalah FP-nya. 5 di sini adalah volume sampel awal yang diencerkan. Kemudian 1,00898 adalah massa jenis sampel. Dari hasil perhitungan diperoleh persen NaCl adalah 0,9003%. Jadi kesimpulannya kadar NaCl dalam cairan infus adalah 0,9003%.
Demikian cara menganalisa data hasil percobaan penentuan kadar NaCl dalam cairan infus menggunakan titrasi argentometri metode MOR. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.